Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini mengambil episode misteri lenyapnya keris pusaka. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Maiso Jenar dan Gajah Suro menyaksikan kedua tokoh sakti yaitu Pandanalas dan Pasingsingan sudah siap bertanding. Mereka masing-masing membawa pusakanya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Suasana segera menjadi hening, sepi, tapi diliputi oleh ketegangan yang memuncak. Gajah Suro dan Maiso Jenar duduk di atas kuda masing-masing seperti patung. Meskipun di dalam dada mereka bergolak berpuluh macam persoalan yang simpang siur. Sebab di hadapan mereka dua orang tokoh sakti akan bertanding mati-matian. Sehingga mereka berdua merasa perlu untuk mempergunakan pusaka masing-masing. Karena itu, maka pertempuran yang akan berlangsung pasti akan merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi, sampai beberapa saat mereka masih berpijak pada tempatnya masing-masing. Tak seorang pun dari kedua tokoh sakti yang bergerak, sehingga terdengar kembali suara Ki Ageng Pandanalas. Pasingsingan, silahkan mulai, aku sudah siap. Tetapi Pasingsingan tidak juga bergerak dan tidak menyaut pula. Ketika kata-katanya tidak mendapat sambutan, kembali Pandanalas berkata, "Pasingsingan, kau jangan takut, aku akan maju bersama kedua anak-anak itu. Sebenarnya aku merasa kurang perlu untuk mempergunakan pisau dapur yang tak berharga ini untuk melawanmu. Tetapi aku tidak ingin merendahkanmu, sehingga terpaksa aku mempergunakannya juga. Meskipun demikian, baiklah aku katakan kepadamu bahwa mungkin karena kau sama sekali tak menghargai masa lampaumu, itulah maka terasa ilmumu mengalami kemunduran." Mendengar kata Ki Ageng Pandanalas itu, nampaklah tubuh Pasingsingan bergetar serta tangannya yang memegang pusaka itu menggigil hebat. Ia sama sekali tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram hebat untuk menahan amarahnya. Meskipun demikian, Pasingsingan masih tidak bergerak dari tempatnya. Sampai Ki Ageng Pandanalas berkata, "Gajah Suro dan Maiso Jenar, mengapa kalian datang kemari? Tak usahlah kalian menonton orang tua bermain-main. Barangkali bagi kalian lebih baik apabila kalian kembali dan menjaga kedua keris itu." Mendengar kata Ki Ageng Pandanalas, bergetarlah dada Gajah Suro dan Maiso Jenar. Mereka segera teringat kepada kedua pusaka yang hilang itu. Maka jawab Gajah Suro, "Ki Ageng, ketika aku pulang tadi, aku masih sempat menyaksikan pusaka itu dicuri oleh Pasingsingan. Tetapi aku sama sekali tak berdaya untuk menahannya." Kata-kata itu menggelegar seperti guru yang meledak di atas kepala Ki Ageng Pandanalas dan Pasingsingan, sehingga Ki Ageng Pandanalas terloncat maju mendekati Gajah Suro sambil berteriak, "Apa katamu? Kedua pusaka itu hilang diambil Pasingsingan." Belum lagi Gajah Suro menjawab, terdengar Pasingsingan menjawab, "Gila kau, jangan mencoba memutar balikkan keadaan. Tipu muslihat yang tak berharga itu jangan kau pamerkan di hadapanku, supaya aku tidak lagi berusaha
untuk mendapatkan pusaka dari tanganmu?" Maka terdengarlah Gajah Suro berkata, "Ki Ageng Pandanalas, aku berkata sebenarnya bahwa kedua keris itu telah hilang." "Tidak mungkin," potong Ki Ageng Pandanalas. "Pasingsingan sejak kau meninggalkan kami masih tetap bersama dengan aku." Gajah Suro menjadi ragu sebentar. Memang tidak mungkinlah bahwa Pasingsingan yang sedang bertempur dengan Ki Ageng Pandanalas dapat mengambil kedua keris itu. Karena itu katanya kemudian dengan jujur, "Ki Ageng, aku tidak dapat memastikan dengan jelas siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Tetapi aku dapat melihat bahwa orang itu memakai jubah abu-abu pula, tepat seperti apa yang dipakai oleh Pasingsingan itu." "Apakah orang itu berkedok pula?" tanya Pandanalas. "Itulah yang tidak jelas," jawab Gajah Suro. Ki Ageng Pandanalas nampak merenung. Rupanya ia sedang berpikir keras, apakah kira-kira yang telah terjadi. Tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan berkata, "Aku dapat mempercayai omonganmu, Gajah Suro. Nampaknya kau memang tidak bermaksud membohongi kami. Dan rupa-rupanya karena itu pula kau menyerang aku dengan tombakmu. Nah, kalau demikian aku tidak perlu terlalu lama lagi berada di sini. Sebab kedua keris yang aku kehendaki itu sudah tidak ada lagi. Tak ada gunanya bagiku untuk melayani orang gila macam Pandanalas. Tapi meskipun demikian, sekali waktu aku ingin bertemu dengan kau kembali." Pasingsingan tidak menunggu jawaban lagi. Dalam waktu sekejap, ia telah hilang dari pandangan mereka. Maka tinggallah kini Ki Ageng Pandanalas, Gajah Suro, dan Maiso Jenar yang telah maju pula mendekati Gajah Suro, serta kemudian bersama-sama meloncat dari punggung kuda masing-masing. "Maiso Jenar," kata Ki Ageng Pandanalas, "aku berharap sekali bahwa aku atau engkau berdua dapat menyerahkan kembali pusaka itu ke Istana Demak. Tetapi rupa-rupanya keadaan belum mengizinkan." Gajah Suro dan Maiso Jenar tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka berdua merasa bahwa mereka ternyata tak dapat memenuhi keinginan orang-orang tua. Nampaklah bahwa Ki Ageng Pandanalas terguncang pula hatinya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, serta beberapa kali ia menghela napas panjang. Sementara itu, dari arah utara nampaklah sebuah bayangan yang seolah-olah melayang di udara, mendekati mereka bertiga yang berdiri terpaku di antara kedua batang ringin kurung yang masih saja acuh tak acuh pada keadaan sekitarnya. Ternyata bahwa yang datang itu adalah Ki Ageng Suro Dipoyono. Ketika dilihatnya bahwa Ki Ageng Pandanalas berada di situ pula, maka segera ia menyapanya. "Selamat malam, Adi Pandanalas. Apakah yang telah terjadi di sini?" Gajah Suro dan Maiso Jenar segera membungkuk hormat, namun dalam dada mereka terasa bahwa jantung mereka berdenyut sangat cepat. "Selamat malam, Kakang," jawab Pandanalas. "Aku baru saja bermain-main di sini bersama Pasingsingan." "Pasingsingan?" ulang Suro Dipoyono sambil mengerutkan keningnya. Rupa-rupanya ia datang bersama muridnya, Lowo Ijo. Rupa-rupanya orang itu benar-benar menginginkan kedua pusaka Demak yang disimpan oleh putramu, jawab Ki Ageng Pandanalas. "Tidak hanya Pasingsingan," jawab Suro Dipoyono. "Untunglah bahwa Adi berada pula di sini. Sebab aku tadi sedang sibuk melayani tamu dari Lodaya." "Simorodro," potong Pandanalas. "Ya, ia datang bersama menantunya dengan maksud yang sama."
Hebat, hebat sekali, desis Pandan Alas. Setan dari Lodaya itu memerlukan datang pula. Tetapi sambung Pandan Alas setengah berbisik, tanyakanlah kepada putramu apa yang telah terjadi. Nampaklah Ki Ageng Suro Dipoyono menarik alisnya sehingga hampir bertemu. Ada apa Gajah Suro? Agaknya telah terjadi sesuatu, tanya Ki Ageng Suro Dipoyono kepada Gajah Suro. Maka segera Gajah Suro menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya pada saat lenyapnya Nogososro dan Sabuk Inten dari rumahnya. Mendengar keterangan Gajah Suro, hati Ki Ageng Suro Dipoyono terguncang hebat sampai tubuhnya menggigil. Wajahnya yang bening itu segera menjadi seolah-olah diaduk oleh kemarahannya. Setan manakah yang telah mengganggu kami itu, geramnya. Adi Pandan Alas, katanya kemudian, bukankah kau tidak melepaskan pasing-singan itu barang sekejap? Tidak Kakang, jawab Pandan Alas. Ia tetap dalam pengawasanku. Kembali keadaan menjadi sunyi, kesunyian yang tegang, masing-masing dikuasai oleh perasaan yang bercampur baur di antara marah, kesal, dan kecewa. Akhirnya berkatalah Ki Ageng Suro Dipoyono, Gajah Suro dan Maiso Jenar, memang apa yang terjadi adalah di luar kemampuanmu berdua. Apalagi kami yang tua-tua ini pun menjadi pusing karenanya. Mungkin ada sesuatu yang tak beres pada pasing-singan itu. Bukankah begitu Adi Pandan Alas? Pandan Alas mengangguk mengiyakan, lalu ia berkata, aku menjadi sulit untuk mengatakan tentang pasing-singan. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Meskipun demikian, aku masih belum berani meyakinkan bahwa ada lebih dari satu pasing-singan. Kalau begitu, marilah kita lihat rumah itu, ajak Suro Dipoyono. Barangkali ada sesuatu yang dapat menunjukkan tanda-tanda siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Maka segera berangkatlah mereka menuju ke rumah Gajah Suro setelah Gajah Suro memungut kembali pusakanya. Mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat kesibukan yang luar biasa. Segera mereka meloncat lebih cepat untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi. Ternyata di peringgitan mereka melihat Wonomerto dan Sawung Rono tergeletak tak sadarkan diri. Sedang di sudut yang lain Panjawi yang luka parah tergeletak tak berdaya. Ketika mereka melangkah memasuki bagian dalam rumah Gajah Suro, mereka melihat Nyai Ageng Gajah Suro duduk bersimpuh, sedang di pangkuannya terletak kepala Aryo yang masih pingsan. Melihat kejadian itu, kembali Gajah Suro tergugah kemarahannya, tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga karena itu giginya terdengar gemeretak dan nafasnya berjalan semakin cepat. Benarnya, ketika Suro Dipoyono menyaksikan kejadian itu, hatinya bergetar pula. Tetapi wajahnya nampak tenang-tenang saja. Perlahan-lahan, Suro Dipoyono membungkuk, meraba dada Aryo, dan meneliti bagian-bagian tubuh yang lain. Dari cerita Gajah Suro, ia sudah tahu apakah yang menyebabkan Aryo luka-luka. Tapi tentang Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, serta beberapa orang pengawal yang lain belum diketahuinya. Di depan ruang tidur Gajah Suro masih menggeletak sesosok tubuh yang masih belum dikenal. Apakah yang sudah terjadi dengan Paman Wonomerto dan yang lain-lain? Tiba-tiba terdengar suara Gajah Suro gemetar. Istri Gajah Suro menjawab,
Ketika aku mendengar ribut-ribut, aku waktu itu sedang mengatur orang-orang yang mengungsi ke rumah ini di belakang. Segera aku berlari masuk. Aku sudah tidak sempat menjumpai Kakang Gajah Suro dan Adi Maiso Jenar yang katanya sedang mengejar seseorang berjubah abu-abu yang mencuri kedua pusaka simpanan Kakang. Tetapi tidak beberapa lama muncul begitu tiba-tiba saja di hadapan kami. Aku, Paman Wonomerto dan Paman Sawung-Rono, seorang yang pendek bongkok dan berwajah menakutkan, seolah-olah ia pernah mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Orang itu datang kemari untuk mencari Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Paman Wonomerto menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu kedua keris itu, serta menceritakan dengan betul apa yang sudah terjadi. Tapi rupa-rupanya orang itu tidak percaya, sehingga terjadilah pertempuran antara orang itu, seorang melawan Paman Wonomerto berdua dengan Paman Sawung-Rono, yang kemudian dibantu juga oleh Panjawi dan beberapa orang. Tetapi ternyata bahwa dengan mudahnya orang itu dapat mengalahkan mereka. Lalu langsung dibongkarnya segala barang-barang yang ada di rumah ini untuk mendapatkan kedua keris itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa kedua keris itu tak dapat ditemukan, maka seperti pada saat ia datang, segera ia pun lenyap. Mendengar cerita itu, betapa terkejutnya Gajah Suro dan Maiso Jenar. Orang itu pasti seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Tetapi terlebih-lebih lagi adalah Suro Dipoyono dan Pandan Alas, sehingga nampaklah wajah mereka berubah. Kedua orang itu hampir bersama-sama menyebutkan suatu nama yang cukup menggetarkan. Itulah Bugel Kaliki dari Gunung Ciremai. Mendengar nama itu disebut, barulah Gajah Suro dan Maiso Jenar sadar betapa berbahayanya orang itu. Ia pernah mendengar nama Bugel Kaliki dari lembah Gunung Ciremai. Itu dari mulut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten. Dalam sekejap itu, tiba-tiba kesunyian mencekam suasana. Yang terdengar hanyalah tarikan napas mereka yang dengan tegang membayangkan apakah kira-kira yang telah terjadi. Rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandan Alas berkata perlahan, "Keadaan telah menjadi demikian rumit serta saling terkait," jawab Ki Ageng Suro Dipoyono. "Mengenai bugel itu sudah jelas," sambung Ki Ageng Pandan Alas, "dan ia tidak mendapatkan apa yang dicari setelah dengan leluasa ia menggeledah setiap sudut di dalam rumah ini. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali lagi kemari, tetapi ia akan mencari di tempat-tempat lain yang belum kita ketahui. Justru yang berhasil membawa kedua pusaka itu seorang yang berjubah abu-abu seperti jubah yang selalu dipakai oleh Pasingsingan." Alis Ki Ageng Suro Dipoyono yang sudah putih itu nampak bergerak-gerak. Rupanya ia pun sedang berpikir hebat. Akhirnya terdengarlah ia berkata, "Gajah Suro dan Maiso Jenar, rupa-rupanya belum saatnya aku yang tua-tua ini menghabiskan sisa hidup kami untuk menikmati ketentraman. Rupa-rupanya kini kami tidak lagi harus tinggal diam menyendiri di puncak-puncak bukit. Aku tahu bahwa kau tentu bingung mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jangan cemas, sebab kami pun telah pula menjadi bingung."